Hai Sobat Labeling Mania, selamat datang di Praktikum Ekologi Lingkungan. Praktikum kali ini kita lakukan secara online nih Sobat. Praktikum Ekologi Lingkungan akan membahas 8 mata acara. Dimulai dari pengamatan komponen ekosistem perairan air tawar lentik dan lotik, pengamatan kualitas fisik dan kimia komponen ekosistem darat, pengamatan keanekaragaman biotik vegetasi, arthropoda, interaksi dan adaptasi makhluk hidup pada komponen ekosistem darat, serta analisis vegetasi dan ekologi pada komponen ekosistem darat hutan alam. Mata acara 1. Pengamatan komponen ekosistem perairan air tawar lentik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila, mahasiswa Teknik Lingkungan 2019, asisten praktikum ekologi mata acara 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan praktikum mata acara 1, yaitu pengamatan komponen ekosistem perairan air tawar. Ekosistem perairan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem perairan air tawar dan ekosistem perairan laut. Untuk ekosistem perairan tawar dibagi lagi menjadi 2, yaitu ekosistem lentik atau menggenang dan ekosistem lotik atau mengalir. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang ekosistem perairan lentik. Tujuan dari mata acara 1 ini adalah agar praktikan dapat menentukan kualitas fisik dan kimia dari perairan lentik dan mengetahui faktor pembatas yang mempengaruhinya. Sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan pertama adalah horiba untuk menentukan pH, suhu, dan konduktivitas air. Kedua, turbidity meter untuk mengetahui kekeruhan air. Ketiga, sesidir untuk mengetahui kecerahan air. Keempat, anemometer yang digunakan untuk mengetahui kecepatan angin. Kelima, depth meter untuk mengetahui kedalaman air. Keenam, gelas plastik yang digunakan sebagai wadah air sampel. Sedangkan bahan yang digunakan adalah pertama, air sampel yang akan diuji. Kedua, aqueduct untuk mensterilkan alat. Dan ketiga, tisu untuk mengeringkan alat. Kali ini saya akan menjelaskan alat horiba untuk melakukan pengukuran pH, suhu, dan konduktivitas air. Di sini terdapat 2 sensor. Sensor yang bertanda kuning ini untuk mengukur konduktivitas air, sedangkan sensor satunya lagi untuk mengukur pH dan suhu air. Untuk melakukan pengukuran, silahkan tekan tombol power di sini. Lalu masukkan sensor ke dalam air sampel hingga menggenang. Untuk mengganti mode pengukuran, silahkan pencet tombol mode di sini hingga muncul pengukuran yang diinginkan. Jika sudah muncul angka yang konstan, silahkan matikan alat dengan menekan tombol power. Sekarang kita akan lihat video cara kerja mata acara 2 kali ini. Cara kerja yang pertama, teman-teman melakukan pengambilan air sampel menggunakan alat yang bernama water sampler. Disiapkan gelas plastik dan alat yang digunakan, dikaitkan penutup pada alat, dan teman-teman memasukkan ke kolam hingga alat terisi penuh. Dilepaskan pemberat agar pengait alat terlepas dan tertutup. Lalu, dialirkan air ke gelas melalui selang yang ada pada alat. Cara kerja selanjutnya melakukan pengukuran kecerahan air menggunakan Secchi disk. Disiapkan batu pemberat dan Secchi disk. Teman-teman memasukkan Secchi disk ke dalam kolam hingga warna hitam dan putih pada Secchi disk tidak terlihat. Diangkat dan diukur batasan tali yang basah menggunakan penggaris. Teman-teman melakukan pengulangan pengukuran dengan cara yang sama sebanyak 3 kali. Cara kerja yang ketiga, teman-teman melakukan pengukuran kedalaman air menggunakan alat depth meter. Disiapkan depth meter dan dilempar kabel sensor depth meter ke tengah kolam. Dinyalakan depth meter dengan menekan tombol power. Teman-teman mengukur kedalaman kolam dengan melihat angka yang muncul di layar depth meter.
Teman-teman juga mengulangi pengukuran dengan cara yang sama sebanyak 3 kali. Selanjutnya, pengukuran kekeruhan air menggunakan turbidimeter. Teman-teman menyiapkan air sampel dan turbidimeter. Dimasukkan air sampel ke botol sampler hingga batas garis. Teman-teman memasukkan botol sampler ke dalam alat turbidimeter sesuai dengan arah panah. Dan jangan lupa untuk menutup alat turbidimeter. Tekan tombol power sesudah muncul tulisan read pada layar monitor hingga muncul angka. Buang air sampel dan sterilkan botol sampler dengan Aquades. Teman-teman dalam pengukuran ini mengulangi pengukuran dengan cara yang sama sebanyak 3 kali dengan air sampel yang berbeda-beda. Pengukuran kecepatan angin menggunakan anemometer. Teman-teman menyiapkan anemometer dan menentukan arah angin. Dinyalakan anemometer dengan menekan tombol power. Dihadapkan layar tampilan pada anemometer ke arah praktikan dan angin yang akan datang dari arah belakang layar. Ditekan tombol hold. Tunggu hingga muncul angka yang konstan. Dan teman-teman melakukan pengulangan pengukuran dengan cara yang sama sebanyak 3 kali. Selanjutnya, pengukuran konduktivitas air menggunakan Horiba. Teman-teman tentunya sudah menyiapkan alat Horiba. Disterilkan sensor yang bertanda kuning dengan menggunakan Aquades. Ditenggelamkan sensor ke dalam air sampel. Teman-teman menekan tombol power. Dan untuk melakukan pengukuran, tekan tombol mode hingga muncul pengukuran yang diinginkan. Sterilkan sensor setelah melakukan pengukuran. Teman-teman melakukan pengulangan pengukuran dengan cara yang sama sebanyak 3 kali dengan air sampel yang berbeda-beda. Cara kerja yang terakhir yaitu pengukuran pH dan suhu menggunakan Horiba. Teman-teman menyiapkan alat Horiba yang disterilkan sensornya dengan menggunakan Aquades. Ditenggelamkan sensor ke dalam air sampel. Ditekan tombol power. Dan untuk melakukan pengukuran, tekan tombol mode hingga muncul pengukuran yang diinginkan. Teman-teman melakukan pengulangan pengukuran dengan cara yang sama sebanyak 3 kali dengan air sampel yang berbeda-beda. Mata acara 2, pengamatan komponen ekosistem perairan air tawar Lotkik. Halo Sobat Lapting Mania, perkenalkan saya Andina Putri, selaku asisten ekologi lingkungan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata acara 2, yaitu pengamatan komponen ekosistem perairan air tawar, terutama perairan Lotkik. Perairan Lotkik sendiri adalah perairan berarus. Arus perairan dipengaruhi oleh musim, iklim, dan kecepatan angin pada perairan tersebut. Tujuan dari praktikum mata acara 2 ini adalah agar kita mengetahui kualitas fisik dan kimia dari perairan Lotkik itu, serta faktor pembatas apa yang mempengaruhi perairan tersebut, serta agar kita dapat mengetahui perbedaan dasar dari perairan Lotkik dan juga lentik. Untuk alat bahan yang kita gunakan pada mata acara 2 ini ada Secidis, turbidimeter, dip meter, water sampler, stopwatch, Horiba, botol 1,5 liter, anemometer, gelas plastik, tali rapia, dan meteran. Untuk bahannya sendiri ada Aquades, tisu, dan air sampel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat dip meter. Alat dip meter ini berfungsi untuk mengukur kedalaman perairan. Jadi yang di tangan kiri saya ini ada sensor dari alat tersebut. Lalu pada tangan kanan saya ada badan dari alat. Badan dari alat ini dilengkapi dengan tombol on off saat kita menaruh sensor pada perairan yang mau kita ukur kedalamannya. Lalu ada layar nanti akan muncul nilai atau hasil kedalaman yang kita ukur perairan. Untuk cara kerja mata acara 2, mari kita simak bersama-sama pada video yang berikut ini.
Cara kerja yang pertama yaitu pengukuran kecepatan angin menggunakan anemometer. Teman-teman menyiapkan alat anemometer yang ditentukan arah angin dengan melihat arah arus sungai. Dinyalakan anemometer dengan menekan tombol power. Dihadapkan layar tampilan pada anemometer arah perhatikan dan angin akan datang dari arah belakang layar. Ditekan tombol hold berbentuk bulat pada anemometer. Diperhatikan angka yang menunjukkan hasil kecepatan angin yang tertera pada layar anemometer. Selanjutnya, pengukuran kedalaman air menggunakan depth meter. Teman-teman menyiapkan alat depth meter dan dilemparkan kabel sensor ke tengah sungai. Dinyalakan depth meter dengan menekan tombol power. Diukur kedalaman sungai dengan melihat angka yang tertera pada layar depth meter. Diulangi pengukuran sebanyak 2 kali dengan cara yang sama. Selanjutnya, pengukuran kecerahan air menggunakan sekidis. Teman-teman menyiapkan alat sekidis dan diikat pada batu pemberat dengan menggunakan tali rapia. Dimasukkan sekidis ke dalam sungai sampai warna hitam putih dari sekidis tidak kelihatan di dalam sungai. Diangkat dari sungai dan diukur dengan penggaris jarak antara tali yang basah dengan ujung sekidis. Teman-teman melakukan pencatatan hasil pengukuran dan mendokumentasikan hasil pengukuran tersebut. Selanjutnya, pengambilan sampel air menggunakan water sampler. Teman-teman menyiapkan alat water sampler dan dibuka penutup tabung water sampler dan dikaitkan dengan pengait pada alat. Dimasukkan water sampler ke dalam sungai hingga tabung water sampler terisi penuh. Dilepaskan pemberat sehingga tutup pada alat tertutup. Diangkat water sampler dari sungai dan dituang air sampel ke dalam 2 gelas plastik. Selanjutnya, pengukuran konduktivitas air menggunakan horiba. Teman-teman menyiapkan alat horiba yang disterilkan sensor bertanda kuningnya dengan menggunakan aquades. Ditenggelamkan sensor ke dalam air sampel, ditekan tombol power, dan untuk melakukan pengukuran, tekan tombol mode hingga muncul pengukuran yang diinginkan. Sterilkan sensor setelah melakukan pengukuran. Teman-teman mengulangi pengukuran dengan cara yang sama sebanyak 3 kali dengan air sampel yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengukuran pH dan suhu menggunakan horiba. Disiapkan alat horiba yang disterilkan sensornya dengan menggunakan aquades. Ditenggelamkan sensor ke dalam air sampel, ditekan tombol power, dan untuk melakukan pengukuran, tekan tombol mode hingga muncul pengukuran yang diinginkan. Teman-teman mengulangi pengukuran dengan cara yang sama sebanyak 3 kali. Selanjutnya, pengukuran kekeruhan air menggunakan turbidity meter. Teman-teman menyiapkan alat turbidity meter dan dibuka penutup turbidity meter serta masukkan air sampel ke dalam botol sampel turbidity meter. Dibersihkan botol sampel turbidity meter, ditekan tombol read atau enter. Setelah itu, dibaca hasil pengukuran yang tertera pada layar dan dicatat hasil pengukuran. Cara kerja yang terakhir yaitu pengukuran kecepatan arus sungai. Teman-teman menyiapkan botol 1,5 liter dan stopwatch serta tali rapia. Diisi botol dengan air sebanyak 1/4 dari botol agar botol tetap terapung di air. Teman-teman mengikat leher botol dengan tali rapia sepanjang 3 meter. Dipegang ujung tali rapia dan diletakkan botol ke permukaan sungai. Dinyalakan stopwatch bersamaan dengan diletakkannya botol di atas permukaan air sungai. Dilepaskan botol pada aliran air sungai bersamaan menekan stopwatch. Oke Sobat Labeling Mania, itu tadi penjelasan mengenai mata acara pengamatan ekosistem perairan air tawar lentik dan lotik. Dan gak hanya sampai di sini Sobat Labeling Mania, kita akan berjumpa lagi pada video-video lainnya tentang penjelasan mata acara praktikum ekologi lingkungan. And stay tune ya!